Ya, selamat malam teman-teman Sobat Traveler. Setelah syuting akhirnya kita kembali lagi di penelusuran malam hari ini. Dan saya nggak mungkin sendirian, tetap ada teman-teman yang menemani. Satu ada Kang Edi, sebagai dokter. Halo. Dokter apa nih? Astral. Nah, kita juga ada kayaknya laki-laki oke deh. Ada seorang konten explore Solo yang sering viral, yaitu Manggoy si Kasep dari Bandung Timur. Bandung Timur. Saya dulu. Halo sobat, apa namanya? Traveler. Sobat traveler. Nah, kali ini barengan lagi kita ya setelah lama ya. Iya. Kangen ya tempat-tempat gini ya. Ih, kan udah kangen lagi, bosen. Oh, suhu ini mah. Kita kan mungkin tigaan cowok ya. Nah, pasti ada pemanisnya yang bikin lebih indah lagi tempat horor. Panggil lah, silakan. Neng Sofi. Asik. Kok bahasanya beda manggilnya? Nadanya harus halus. Harus halus, bukan halu ya. Nah, ini dia. Sofi, kenalin dulu. Sebelah sini. Nah. Udah lama nih kita ya. Iya udah lama ya, udah berapa bulan juga kita. Ya, setengah tahun ada ya kita vakum-vakuman. Betul. Nah, ini tempatnya apa, Kang? Bekas apa sih? Dulunya bekas Belanda ya. Ada apa, Kang? Kok dari sana? Ini udah bekas tempat penyiksaan juga ya. Oh, Dikit dulu. Kisahnya tuh ada. tapi jadi setelah kita kan sempat berkeliling-keliling ya. Dapat apa sih sedikit aja? Ada wanita bangsa Belanda zaman dulunya yang tewas di gudang ini. Tapi sebelum zaman kemerdekaan ya. Seperti penasaran lah ya buat kita ekspor. Ya udah, biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita telusuri tempat ini dan kira-kira dapat apa, ikutin aja. Auranya di sini mulai kerasa beda ya. Ya karena lebih padat gitu ya. Nyesek ya. Ya. Dulu kan. Terima kasih. Terima kasih. Kamu tengah biar Boleh sama. Coba yang didapetin Sofi apa? Kalau di sini sih energinya lebih padat ya. Untuk vibrasinya mulai naik karena mulai dari depan tuh ketika masuk ke dalam itu udah ngerasain banget. Terus yang kedua pengap, nafas udah mulai berat. Terus panas juga. Nah di sini juga ngelihat banyak banget, tadi awal mulanya tuh kayak teriakan dulu ya, kayak deket tapi jauh gitu. Nah di sini juga banyak sih kejadian-kejadian yang sebelum kemerdekaan, apalagi yang sangat mengerikan. Ya, gimana Kang menurut Kang? tragis. Kang Edi dapat apa Kang? Tadi sih di belah sana itu ada kayak semacam lonjakan magnetik ya. Iya. Memang ya tapi bukannya di bawah, tapi sekitar Tengah-tengah. tingginya sekitar seginian ya. Iya. Apa ada anak kecil juga gitu? Betul. Jadi kayak segede tinggi begini nih. Tadi kan pas dinyalain itu langsung naik, pas kesini nggak ada, nah gitu. Segini anak kecil. Iya. Itu wujudnya kayak apa sih, pribumi atau apa ya? Lebih ke pribumi, bajunya zaman dulu kayak segini dia cuman robek gitu loh Kang. Ya tapi aku ngelihat itu anak kecil ini tuh kayak pesuruhnya dulu. Zaman dulu tuh kayak pesuruhnya. Nah ini anaknya sekitar umur 10 sampai 11 Iya. tahunan. Cowok ya. Ya cuman yang lebih menariknya aku tadi sempat agak fokus juga, matanya itu tuh kayak sebelah ke sini Kang, ke bawah. Jadi Meleleh. bukan meleleh Kang, jadi ini Copot. mata satunya di kanan, yang satunya tuh kayak di sini letaknya, tapi nggak Copot copot, nggak copot. Oh teman, memang bentuknya Kayak gitu. posisinya kayak yang meloyot gitu ya? Iya, jadi si kelopak mata dan bola matanya tuh di sini, mata aslinya. Jadi gimana ya, gitulah miring. Nyengsol gitu ya? Nyengsol. Nah itu yang tadi pas pertama masuk loh, kok ada anaknya. Terus aku sempat foto juga kan, yang fokusnya yang ke anak itu. Ya
Iya. Makanya tadi kenapa kok apa ya, kok rasanya itu malah di daerah di apa tinggi-tingginya tuh nggak tinggi gitu. Iya, betul. Kang Egoy gimana, Kang? Kita geser sini. Gimana ya kalau kesini tuh? Berarti ini keberapa kali ke sini, Kang? Kalau kesini mah sering. Sering. Untuk explore sering. Explore ke sini tuh baru pertama kali. Oh, pertama kali explore. Jadi dan tadi itu ada yang apa? Banyak yang merhatiin. Nggak tahu sosoknya, nggak tahu Jepang atau pribumi. Tapi agak-agak tragis sih. Kok ada suara? Ada apa? Suara. Ada suara. Kayak suara anak kecil. Tapi kayak raungan kucing juga ya? Iya. Anak kecilnya kayak raungan kucing juga itu. Kenapa banyak di sini tuh identiknya tuh anak kecil ya? Iya. Malah kebanyakan tuh anak kecil identiknya. Atau mereka korban kelaparan yang dulu orang tuanya nggak ada gitu. Bisa jadi. Terus mereka dijadiin ini loh, kalau aku flashback lagi ke belakang. Jadi mereka itu kayak dijadiin budak lagi. Dan Jadi dekat pintu ada titik merah lu nyala. di pintu situ ya. Iya, titik merah nyala. Bulat gitu merah. Tes, gitu. Percikan api ya, kayak Iya. percikan api. Di landscape kan. Nah, di sebelah sini kan nanti pakai itu ada view itu. Iya, iya bener. Terus ke situ pindah tuh. Atau kita mau ke pojok itu, ke pojokan. Boleh, boleh. Iya. Tapi ini aku udah ngerasa kayak di kaki aku tuh ini Gantelin? tadi, iya, Nggak gantelin ya? lebih ke gatel, Kang. Oh, kayak Kegatal. kesemutan. Gatelnya tuh runyem gitu loh. Runyem. Runyem. Semurat. Bukan. Beda kan, tadi kan nggak gatel ya, terus pas ke tengah-tengah tuh karena lonjakan energi, vibrasinya naik, nah di situ udah mulai kayak gesekan. Tapi saya tuh penasaran sama wanita Belanda yang tewas di gudang ini dari arah belakang kali ya. Belakang mana? Di situ kan ada pintu 2 tuh yang ketutup. Cuman nggak tahu kan namanya siapa. Gini aja, coba kalau di sini sekarang mereka memang ada hadir, kasih tanda apa aja. Mau suara barang jatuh atau apapun lah, cahaya atau suara, kasih tanda. Tapi panas ya secara udara ya. Ya, panas. Pengap. Beda. Pengap. Padahal ini kan langit-langitnya tinggi ya. Ya, betul. Tapi kalau yang menurut Kang Egoy tadi, aku sempat flashback, wanita itu tuh diseret dari pintu situ. Diseret itu pakai samping yang segini, Kang. Samping diginiin, terus pakai kebaya. Kayaknya bukan Belanda banget, kayak peranakan ya, campur. Iya, peranakan. Campuran. Peranakan. Karena dia makainya kebaya. Mixing, bukan mixing. Tapi emang orang zaman dulu tuh, orang Belanda tuh rata-rata pakai kebaya, Pakai juga. Iya. Putih, sininya kan Iya. lurik gitu ya. Lurik di bawahnya. Terus kayak diseret juga, kayaknya dia kayak cepu lagi deh. Iya. Ya, dulunya. Halo. Boleh mungkin kita mau ke sana. Boleh. Boleh. Tadi aku sempat pas ketika masuk ngeliat dulu kan, ngeliat di sini sangat jelas banget nih. Di tengah-tengah sini sosok tinggi besar banget, tinggi besar tapi kayak menyerupainya zombie gitu loh. Oh. Padahal itu aku kira kayak genderuwo Tadi atau kayak ada gitu. suara Kan. tek apa nggak? Di situ, Bunyi, iya, tuk, kayak ada lemparan kecil. iya. Karena kan itu kan dia tuh kayak ngeiyahin gitu, ngeiyahin bahwa aku tuh ada gitu, yang diceritain tuh ada. Nah kan itu kan sosok itu tuh jadi biar eksistensi mereka bahwa mereka itu ada di sini ya. Jadi gimana Kang Egoy? Udah mulai agak pengap nih ke sini. Ada yang dirasain nggak gimana? Ada dari sosok wanita tersebut.
lebih ke gimana, sedih ya, Sedih. amarah, dendam, terus kayak murka banget. Nggak tahu nih, ini dendamnya ini karena gini loh, biasanya kalau orang yang meninggal dunia dengan secara dendam itu energi dendamnya tuh masih ngegantung. Apalagi meninggalnya Ya, belum waktunya tragis secara terpaksa. Ya, pembunuhan ya artinya ya. ya. Dan di sini kayak mencium aromanya tuh aroma besi karat, terus kayak ada darah-darahnya juga ya. Anjir ya. Iya. Tapi kayaknya maaf ya, mungkin dari kayak sampingnya tuh kayak keluar banyak darah ya. Iya, iya. Mungkin kayak keguguran apa memang banyak darah keluar. Yang dari sampingnya kan. Iya, mungkin Terus kepala apa, rambutnya juga kusut banget kan. Kusut banget, lusuh. Kayak abis dari lumpur gitu loh. iya. Apa mungkin dia lagi hamil terus diperkosa? Bisa jadi sih. Ya, jadi tadi pas kita balik arah ke sini itu kayak tadi itu yang model kayak apa ya, wanita Belanda itu kayaknya dia mundur, ganti yang muncul itu kayak nenek-nenek ya. Sosok aslinya sih Kang, itu lebih ke Oh, sosok aslinya. aslinya karena berlapis kan. Nah pas tadi Itu intinya ya. agak mual juga tuh kalau ngomongin dia. Jadi tiba-tiba kayak ngebesarin lagi, kukunya panjang, merangkak kayak gitu. Ini rambutnya acak-acakan. Terus di sini kayak keluar iler dan darah. Di lehernya Lendir. juga, iya lendir. Di lehernya tuh ada geratan darah juga, keluar darah kayak bocor-bocor gitu loh Kang. Itu korban atau bukan? Ini lebih ke bukan sih entitas yang lain, lebih tinggi lagi. Ya udah pasti jin sih. Siluman ya, Cuman ya levelnya. levelnya berbeda. Itu bisa menyerupai Betul. kayak noni atau apa ya? Berlapis-lapis. Ini sosok aslinya sih, yang wanita Belanda tadi. Mungkin dia juga yang menyerupai kayak suara tari anak kecil. Bisa jadi ya, karena ini kalau aku lihat semakin dalam berlapis-lapis. Jadi sosok ini tuh satu, tapi dia berlapis-lapis bisa menyerupai apapun. Dia punya beberapa dimensi kayaknya. Betul. Dan biasanya yang kayak gitu juga punya keilmuannya kuat ya, Iya. mereka di bidang itu. Ya balik lagi ya. Kita juga sekali lagi nggak berniat untuk menantang atau apa. Sekali lagi ini hanya untuk silaturahmi. Ya kita ingin napak kilas balik lah ya. Betul. Review keberadaan kondisi zaman dulu. Ya bukan untuk menantang, untuk mencari masalah, enggak. Kita datang dalam damai. Ya jadi tolong kita sama-sama saling menjaga, saling menghargai aja. Betul. Tapi Kang, ini aku flashback lagi ke belakang waktu zaman perebutan aset Kang. Aset untuk transportasi di Indonesia kan, di Nusantara dulu. Ini ngeri banget loh perebutannya. Belanda diserang sama Jepang. Itu sadis. Dan banyak juga pribumi yang mungkin meninggal dunia di sini. Mungkin itu salah satu akibatnya ya Kang ya. Jadi Siapa namanya? siapa sih? Nama yang cewek tadi ya. Namanya bagus. Apa itu? Kayak minuman khas asal Bandung ini. Nah, ini minuman asal Bandung tuh. Cendol. Cendol yang hijau-hijau. Oh, titik-titik cendol, cendol titik-titik itu. Keren namanya mah. Elizabeth. Elizabeth. Acir ulah disebutkan. Udah panas gini jadi pengen Tuh. makan Elizabeth nih. Minum Elizabeth. Oke. Kira-kira pembahasan apa lagi? Itu berarti yang gedungnya lah ya. Ya, tapi Kesejarahnya paling itu yang tadi. tadi ada beberapa anak kecil. Ya mungkin dia anak-anak itu yatim piatu bekas orang tuanya mungkin ya, jadi korban ya. Korban ditampung di sini. Dan dia kurus-kurus kayak gitu. Pasti ada juga yang pakai baju tentara, ada juga. Iya, Belanda, ada. Jepang. Belanda Jepang. Belanda Jepang. Malah kan ketika pas perampasan aset itu, dia juga sebagai salah satunya ada si Panglima Jepangnya juga kan ya. Samurai. Iya. Nah, kalau Jepang jangan ke saya lagi ya. Yang kelima ke Anda. Iya. Tapi dulu juga ini gudangnya dipakai untuk aset-aset penyimpanan barang-barang, terus bengkel juga di sini kan. Cerita segitu lah ceritanya lah ya.
untuk bidang ini ya. Betul. Tapi yang Jepang itu sangat tragis banget kok. Apa di sini ditewasinnya sangat tragis. Banyak darah-darah, makanya tadi kayak bau karat tapi ada darahnya gitu kan, karena kan mungkin dulu kan di sini tempat penyimpanan barang terus dipercampur darah kan jadi berkarat itu loh Kang. Ya, Karat jadi darah campuran gitu ya. darah kering, campur kayak bau-bau besi ya. Segitu aja penelusuran kali ini yang mungkin nggak terlalu panjang, tapi yang penting kita ada reunian lah ya. Betul. Dan ini tempat-tempat yang mungkin bagian sejarah Kota Bandung, Manggo ya. Gitu, dan kita menghargai sejarah yang ada ya Kang Edi ya. Kita bukan untuk mengorek-ngorek luka masa lalu, tapi ya ini udah terjadi ya. Gitu. Ya, bagian sejarah lah. Nah gitu. Tapi kalau mau panjang ya gampang lah. Gampang gitu. Nanti kita tempat berikutnya yang lebih keren lagi ya gitu. Kalau merot. Bahaya. Kita jangan lupa lagi share dan subscribe. Tetap tonton kami bertiga. Ada Handi, Sofi, Kang Edi, dan Ada Boreo. Boy. Boy Razor. See you, bye.